Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bersama dengan saya pagi ini Pendeta Esther Helena Tulung. Kita masuk di dalam kebenaran firman-Nya. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang istirahat kami dan kami sudah bangun pagi ini dengan keadaan masing-masing kami. Kami masih mengucap syukur karena iman kami ada di dalam pengharapan bahwa hari ini adalah hari yang Engkau berkati bagi kami. Engkau memberkati kami untuk masuk di dalam firman-Mu pagi ini, dan biarlah Engkau akan bersabda bagi kami. Bersabda, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca bersama di dalam Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sama-sama akan merenungkan tentang konsep kebahagiaan, konsep damai sejahtera, dan konsep sukacita yang mau ditawarkan oleh pemazmur bagi kita, gitu. Sehingga penting bagi kita untuk menjawab masing-masing, sebenarnya apa itu kebahagiaan? Dan ukurannya apa sih untuk bisa dikatakan bahwa orang itu bahagia? Nah, ada yang mengatakan bahwa harta bisa membuat orang bahagia. Tetapi ternyata tidak semua orang bisa mengalami kebahagiaan walaupun rumah mereka megah, walaupun harta mereka ada di mana-mana dan banyak sekali. Ada orang yang mengatakan bahwa tahta itu juga bisa memberikan alasan bagi orang untuk mengalami damai sejahtera dan sukacita. Tetapi ternyata tidak. Justru karena tahta, justru karena kekuasaan yang dia terima, bisa menjerumuskannya masuk ke dalam pencobaan dan dia mengalami keadaan yang tidak damai sejahtera. Nah, kalau begitu, apa yang menjadi konsep kebahagiaan, damai sejahtera bagi seorang pemazmur? Nah, ternyata dia mengatakan bahwa ketika ia berada di dalam rumah Tuhan, walaupun hanya 1 hari, dia lebih memilih untuk ada di rumah Tuhan walaupun hanya 1 hari. Dia tidak memilih 1000 hari di tempat lain. Lebih baik, dia mengatakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Itu kenapa? Kita bisa lihat apa yang menjadi ungkapan hati dari seorang pemazmur mulai dari ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Di situ dengan jelas dia memberikan gambaran begitu. Betapa Tuhan itu baik dan betapa Tuhan itu setia. Sehingga setiap orang harus mengalami suasana pelataran rumah Tuhan gitu. Setiap orang itu harus mengalami damai sejahtera yang ditawarkan oleh Allah yang tidak sama seperti yang ditawarkan oleh dunia yang bersifat fana. Dia mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Sehingga setiap orang harusnya dengan proaktif di dalam dirinya itu memilih untuk membangun kehidupan rohaninya bersama dengan Tuhan.
Ketika setiap orang mampu untuk membangun kehidupan rohani yang bersama dengan Tuhan, matanya tertuju kepada Allah, hatinya terpaut kepada Allah, ia akan menjadi orang yang taat dan setia kepada firman. Hati dan jiwanya selalu lapar, rindu dan haus akan firman Tuhan dan akan kehadiran Tuhan. Sehingga mari kita lihat, orang yang makanannya siang dan malam adalah firman Tuhan, yang hatinya selalu bersemangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biasanya, dia menjadi orang yang tulus untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena hatinya sudah damai dulu, sudah mengalami damai sejahtera dulu. Dia akan dengan tulus untuk melakukan keadilan dan kejujuran. Dan dia akan mengalami damai sejahtera penuh. Karena tidak ada kekurangan baginya. Karena yang disasarnya itu adalah kebahagiaan kekal. Yaitu firman Allah yang mewujud di dalam dirinya. Tidak hanya direnungkan, tetapi disaksikan oleh banyak orang. Kalau orang sudah ada di dalam situasi yang seperti ini, keadaan apapun, hartamu banyak atau sedikit, temanmu banyak atau sedikit, itu tidak akan mempengaruhi sukacitamu dan ketulusanmu untuk meneruskan berkat sukacita damai sejahtera yang kau terima dari Allah. Karena di bagian 84 ini, pasal 84 ini, pemazmur menutupnya di ayat 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ternyata ketika kita percaya kepada Allah, tidak hanya sekedar percaya, tetapi diri kita harus tetap mengalami kerinduan kepada kediaman Allah. Kita mampu untuk bersaat teduh dengan Allah. Kita mampu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Itu adalah harta yang tidak pernah bisa terwakilkan oleh harta apapun yang ada di muka bumi ini. Apalagi ketika sekarang tidak ada seorang pun yang tidak bergumul di masa pandemi ini. Tetapi kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merenungkan firman-Nya, hati kita masih tetap bergejolak untuk tetap ada di dalam hadirat-Nya. Hidup ini adalah kesempatan. Tidak hanya untuk mengerjakan karya duniawi kita, tetapi arahkanlah segala sesuatu yang kita lakukan bagi kemuliaan Allah, dan kita mendasarkannya pada firman Tuhan. Selama tetap berproses di dunia milik Allah ini, dan biarlah hati kita tetap akan terpaut kepada Allah, sehingga kita tetap mengalami kerinduan pada kediaman Allah. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, dan biarlah setiap kita dengan iman kita mengatakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat menjalani hari. Berkat Tuhan melimpah atas kita, dan biarlah hidup kita menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan ketika kita berjumpa dengan semesta dan ketika kita berjumpa dengan sesama kita. Tuhan memberkati kita kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.